dan teman-teman, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Stella Halim, Saya David. Saya Kulin. Saya Wesley. akan menjelaskan tentang nasionalisme di Turki. Selamat menyaksikan. Nasionalisme Turki adalah ideologi politik yang mempromosikan dan mengagunkan bangsa Turki baik sebagai bangsa, kelompok etnis maupun linguistik, dan menaruh perhatian pada negara di atas pengaruh lainnya. Latar belakang terjadinya gerakan nasionalisme di Turki. Yang pertama, terjadi kemunduran di Turki sejak pemerintahan Sultan Murad III. Yang kedua, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot ditandai dengan perebutan wilayah kekuasaan oleh bangsa Barat. Yang ketiga, adanya ide-ide pembaruan dari Revolusi Prancis seperti liberté, égalité, dan fraternité yang dipelopori oleh Napoleon Bonaparte. Keempat, timbul kaum terpelajar yang dipengaruhi oleh paham-paham modern seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Yang kelima, bangsa-bangsa Barat semakin gencar untuk mengincar wilayah Turki dan menghancurkan Turki. Kronologi nasionalisme Turki di masa kepemimpinan Sultan Murad III pada tahun 1574 sampai 1595. Yang pertama itu adalah banyaknya konspirasi mengenai perebutan kekuasaan di istana oleh Sultan. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan Sultan itu sangat dipengaruhi oleh harem. Jadi harem itu semacam tempat tinggal untuk warga Sultan, khusus perempuan kayak ibunya Sultan, mertuanya mungkin, atau istrinya. Lalu yang ketiga itu adalah sering mengadakan perang, tapi Sultan itu tidak pernah ikut secara langsung atau dia tuh tidak terlibat secara langsung. Nah, yang keempat itu adalah ekonominya itu semakin merosot. Lalu yang kelima itu adalah wibawa sang Sultan itu dipandang semakin rendah oleh para pejabat pemerintah dan pasukan perang. Faktor yang kedua itu adalah modernisasi yang gagal. Jadi yang pertama itu adalah Turki mencoba untuk membangun hubungan diplomatik dengan kekuasaan Eropa, yaitu dengan negara Inggris dan Perancis. Lalu yang kedua itu adalah tujuan modernisasi Turki ini hanya untuk tujuan politik dan ekspansi wilayah, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga itu adalah kemewahan, kerakusan, dan kekayaan itu tuh menyelimuti kekhalifahan Turki Utsmani. Kronologi selanjutnya adalah gerakan Turki Muda. Yang pertama itu adalah lahirnya golongan para cendekiawan di Turki. Lalu yang kedua itu adalah gagalnya ide pan-islamisme di Turki. Lalu yang ketiga itu adalah Turki berubah menjadi negara yang menganut monarki konstitusional. Lalu yang keempat itu adalah Sultan menangguhkan revolusi Turki Muda. Tuan Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha itu berhasil menentukan kekhalifahan Turki Utsmani. Sebagai proses pembaratan, Mustafa itu menerapkan sistem sekularisme di negara Turki yang dilakukan secara ekstrim. Selanjutnya, dampak positif gerakan nasionalisme di Turki. Yang pertama, yaitu dimulainya era konstitusi di Turki. Pasca gerakan nasionalisme Turki, tidak lagi menggunakan sistem monarki absolut, melainkan menggunakan sistem konstitusional dalam bentuk negara Republik Turki. Yang kedua, yaitu muncul ekonomi modern. Pasca gerakan nasionalisasi di Turki, ekonomi Turki didasarkan atas etatisme, yaitu sistem perekonomian, di mana sistem perekonomian yang mendukung kebebasan berusaha, namun negara tetap menjadi manajer segala kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Dengan berubahnya bentuk negara, membuat Kesultanan Turki yang dulu pernah berada di puncak peradaban, kini berakhir melalui gerakan nasionalisme di Turki. Yang kedua, banyaknya wilayah Turki yang melepaskan diri. Bisa terjadi konflik antara pemerintah, kesultanan, dan golongan Turki muda. Banyak wilayah-wilayah Turki yang melepaskan diri menjadi negara yang merdeka, dan juga banyak wilayah yang direbut oleh negara lain. Selanjutnya adalah pesan moral dari gerakan nasionalisme di Turki. Apa yang baik bagi bangsa dan diri kita sendiri, perjuangkanlah itu. Terima kasih.